Halo teman-teman, selamat datang di tugas video saya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, di sini saya akan berkenalan diri. Nama saya Lana Juliana, saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia komunikasi, yaitu teori komunikasi massa. Sebenarnya mungkin pendengarannya agak serius ya, tapi sebenarnya topik ini sangatnya familiar dan biasa sering didengar ya. Pernah nggak sih kalian melihat berita di televisi ataupun di radio? Pernah nggak sih kalian scroll TikTok? Nah, itu biasa kali ya, kalian rebahan scroll TikTok terus lihat postingan Instagram. Di situ ada poster kegiatan yang dibuat oleh admin yang diposting di Instagram dan kalian merasa terpengaruh. Itu ada hubungannya dengan teori komunikasi massa. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah pengertian dari apa sih teori komunikasi massa itu dan apa pentingnya untuk kita. Dan yang terpenting adalah ada 5 teori komunikasi massa yang harus kalian ketahui. Apa aja itu? Simak videonya sampai selesai. Dadah. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas tentang 5 teori komunikasi massa, saya akan membahas apa sih pengertian dari teori komunikasi massa. Komunikasi massa Adalah proses pencapaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada banyak orang sekaligus melalui media sosial. Komunikasi massa, pesan yang disampaikan ditujukan untuk khalayak luas, yaitu orang yang jumlahnya banyak, berbeda-beda latar belakangnya, dan tidak saling mengenal satu sama lain. Contohnya seperti kita menonton televisi atau membaca artikel dari internet atau mendengar siaran radio. Semua itu adalah bentuk komunikasi massa karena pesannya ditujukan untuk masyarakat umum, bukan hanya satu orang saja. teori peluru ajaib atau yang disebut magic bullet theory. Teori ini menjelaskan media dianggap sangat kuat dan bisa langsung memengaruhi semua orang secara seragam dan cepat, seperti peluru yang langsung menembak pemikiran audiens. Contohnya adalah, pernah nggak sih kalian dengar hoax di WhatsApp soal minum air panas bisa membunuh virus corona? Banyak orang langsung percaya dan menyebarkan tanpa pikir panjang. Ini mencerminkan bagaimana pesan media bisa langsung mempengaruhi orang secara cepat dan luas. Teori penggunaan dan kepuasan atau yang disebut uses and gratification theory. Teori menjelaskan bahwasannya kita sebagai penonton aktif memilih media sesuai dengan kebutuhan, hiburan, belajar, mencari teman, dan pelarian dari ngisi kosongan kalian. Contohnya adalah, kamu memilih nonton drama Korea di Netflix buat hiburan, buka TikTok untuk belajar matematika. Ini menunjukkan kamu menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan pribadi. Teori agenda setting atau disebut agenda setting theory. Teori ini menjelaskan bahwasannya media tidak mengatakan kamu harus berpikir begini, tapi mengarahkan perhatianmu pada topik tertentu sehingga kamu menganggap topik itu penting. Contohnya seperti ketika media ramai-ramai yang bahas artis A yang terlibat kasus, meskipun itu bukan isu besar bagi hidupmu, kamu tetap membicarakan dengan teman-temanmu karena kamu merasa itu penting, padahal itu karena media menyorotkan terus-menerus dan biasa di FYP di TikTok. Teori spiral keheningan atau disebut spiral of silence theory. Teori menjelaskan bahwasannya orang cenderung diam atau menyembunyikan pendapat jika merasa pendapatnya berbeda dengan mayoritas karena takut dikucilkan atau dibully. Contoh teori ini adalah ketika di grup WhatsApp keluarga, kamu mungkin tidak berani menyampaikan pendapat Anies Baswedan, tapi kamu malah memilih Prabowo. Nah, kamu lebih memilih diam, tidak argumen bahwasannya Prabowo lebih baik, karena lebih banyak dari keluarga kalian memilih pasangan Anies.
berbeda tentang politik atau vaksin. Karena semua orang di grup berpikir sebaliknya dan kamu takut dianggap lawan arus ketika satu keluarga pada milih pasangan